Siap semuanya. Mulai. Biasanya gua dipatok, tapi kamu sudah. Enak, murah, dan bergizi. Yaps, apalagi kalau bukan telur. Tapi sekarang ibu-ibu harus hati-hati ketika mau membeli telur. Karena di pasaran sudah banyak beredar telur yang tidak layak konsumsi. Waduh. Sobat otensi ayam biasanya menghasilkan 2 macam telur, yaitu untuk konsumsi dan ditetaskan. Namun tidak semuanya telur yang akan ditetaskan berhasil. Ada juga yang gagal. Nah, telur-telur yang gagal ditetaskan itulah yang disebut infertil. Pemerintah sebenarnya sudah melarang penjualan telur ini, teman. Karena telur yang akan ditetaskan sudah ditambahkan bahan kimia, sehingga bisa lebih cepat busuk. Nah, supaya ibu-ibu bisa dapat kualitas telur yang terbaik, nih Otan kasih tipsnya ya. Pertama, pastikan cangkang telur mengkilat dan tidak ada kotoran yang menempel. Telur yang baik punya kuning yang bulat sempurna, sedangkan putihnya terlihat tebal. Selain itu, bisa juga loh melihatnya dengan cara merendam telur di air. Jika telur tenggelam, maka kualitasnya tergolong baik. Kemudian, jika disorot lampu, telur ayam akan nampak jernih seperti ini. Terakhir, pastikan aromanya tidak mengeluarkan bau busuk ya teman. Nah, sekarang lebih hati-hati lagi ya dalam membeli telur. Jangan sampai niatnya sehat, malah jadi penyakit. Ayo sob, kamu pasti bisa. Tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang lagi. Wah, sudah mau keluar tuh. Yuk, bisa yuk. Perjuangan kamu sedikit lagi, sob. Syukurlah. Akhirnya si ayam berhasil mengeluarkan telurnya, teman. Kamu yang bertelur, Otan yang dikduk nih. Wah, telurnya banyak banget ya. Tapi kok pada berserakan di mana-mana sih? Ya sudah deh kalau gitu, kita minta bantuin Bunda Iin dan Kak Rafael untuk ambil telur-telur ini sebelum keinjek sama Otan ya. Tan, Bunda sekarang mau panen telur. Sama Mas Rafael ya Mas? Ayo. Ya. Ayo Tan. Telur ayam umbaran. Ayo. Alah. Otan kira ini telur-telur yang tercecer. Ternyata ini adalah telur milik peternakan ayam petelur Ranger Farm yang berlokasi di Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang. Jarang-jarang ya ada peternakan ayam petelur yang sistem ternaknya dilepas seperti ini. Canggih. Konsep umbaran merupakan sistem ternak ayam yang diternakan menggunakan kandang terbuka. Eits, bukan berarti nggak dikasih pagar ya. Bisa habis dong ayam paman pada kabur nanti. Ayo Bun, kumpulkan semua telurnya ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Saking banyaknya ayamnya, jadi dia kalau mau bertelur itu sesuka dia. Ini lagi telurnya ini. Baru diomongin. Masih anget nih, baru diomongin. Kok udah disediain tempat, kenapa nggak di tempatnya? Karena Waduh, kebanyakan. Maklum ya teman, namanya juga sistem umbaran, jadi telurnya pun berserakan ada di mana-mana. Perlu banget ya berhati-hati saat melangkah, karena salah-salah bisa rugi nanti.
diternakan di sini adalah ayam jenis Elba yang berasal dari Arab, teman. Ayam ras ini punya banyak keunggulan loh, sehingga sangat populer untuk dijadikan sebagai ayam petelur. Sobat Totan ini sangat produktif dalam menghasilkan telur. Gimana enggak? Mereka mampu bertelur hingga 300 butir per tahun. Udah gitu ukuran telurnya juga jumbo, beda dengan telur ayam kampung biasa. Kayaknya kalau makan 1 butir aja bakalan udah kenyang ya. Nah, satu lagi nih keunggulan Sobat Totan ini. Mereka nggak boros pakan, teman, karena hanya membutuhkan 70 gram pakan per ekor setiap harinya. Wah, kalau Otan sih pasti udah gatel pengen ngemil terus, Sob. Nggak bisa deh diet-diet gitu. Menurut info yang Otan dapatkan, ternak dengan cara seperti ini membuat ayam bisa menjadi lebih sehat dan produktif. Karena kebutuhan nutrisi mereka bisa terpenuhi dari beragam makanan yang ada di alam, seperti rumput, cacing, dan juga serangga. Selain itu, ayam-ayam ini juga bisa mendapatkan udara segar dan cahaya matahari secara langsung. Kalau udah begini, so pasti telur-telur yang dihasilkan juga pasti berkualitas. Kermaks. Nah, Mas, Ya. kalau 1 telur ini, 1 butir ini harganya berapa? Harganya 4.500. 4.500 1 butir, Tan. Mahal, Tan. Nggak kayak, berarti harganya lebih mahal sama ayam telur konsumsi biasa itu. Lebih bagus ya kualitasnya. Pasti dong. Nah, karena umbaran, ayamnya nggak stres, makannya juga banyak, jadi kualitas telurnya lain, makanya mahal ya. BTW nih, kalian kenapa sih suka telur? Karena rasanya atau karena kandungan nutrisinya? Kalau untuk Paman Ade Rai sih dua-duanya ya. Enak dan karena nutrisinya yang tinggi. Oh iya teman, siapa sih yang gak kenal sama Paman Ade Rai? Itu loh, binaragawan asal Indonesia yang punya segudang prestasi. Selain rajin olahraga, ternyata Paman juga mengkonsumsi telur untuk membentuk otot-ototnya supaya semakin besar. Bayangkan teman, 1 hari saja Paman Ade Rai bisa mengkonsumsi telur hingga 40 butir. Wadidaw! Tapi supaya penyerapannya maksimal, Paman punya trik khusus saat mengkonsumsi telur nih. Paman membaginya dengan rasio 5:1. Jadi saat kita mengkonsumsi 5 putih telur, berarti kuningnya hanya 1 saja. Wah, kalau Otan sih karena suka kedua-duanya, jadi semuanya pasti bakal masuk mulut tuh. Telur diketahui mampu membentuk serta menguatkan otot pada tubuh teman. Karena telur mengandung berbagai macam nutrisi, seperti asam aminoleusin, omega 3, vitamin B, serta vitamin D. Wah, thank you banget nih tipsnya Paman Ade Rai. Mulai besok, Otan bakalan semangat lagi deh olahraga dan makan telurnya, biar otot Otan semakin besar. Tapi tunggu dulu deh. Bukannya kalau kita makan banyak telur bisa menyebabkan bisul ya? Tapi kok Paman Ade Rai kayaknya gak bisulan deh. Jadi ini fakta atau mitos ya? Teman, Otan kasih info nih. Ternyata banyak makan telur bisa menyebabkan bisul hanyalah mitos belaka. Munculnya bisul bukanlah berasal dari makanan, tapi disebabkan oleh infeksi bakteri pada kulit. Selain itu, kemunculan bisul bisa juga disebabkan oleh luka yang terbuka atau bekas gigitan serangga. Sebenarnya tidak ada batasan mengenai jumlah telur yang kita konsumsi perharinya. Namun, setiap orang punya kebutuhan protein dan nutrisi yang berbeda. Jadi intinya harus disesuaikan dengan kebutuhan ya. Oke deh, kalau gitu lanjut makan telurnya lagi yaks. Bun, sudah waktunya sobat-sobat Totan ini makan siang. Yuk kita langsung siapkan sebelum mereka pada demo tuh. Teman, walaupun diumbar, tapi mereka juga tetap harus diberi makanan tambahan. Salah satunya pur ayam ini. Widih, Bunda kasih makannya kok so sweet banget sih. Dibentuk love-love gitu. Makan sudah ready nih. Monggo, disikat sob. Tan, udah lagi kasih makan ayam petelur umbaran, Tan.
gitu sih? Baik bener sama sobat-sobat Otan, sampai makan aja ditemenin gitu. Teman, pasti kalian penasaran kan perbedaan telur ayam umbaran dengan telur ayam yang ada di kandang? Nah, Otan dan Bunda akan membuktikan perbedaan telur dari keduanya. Perhatikan ya. Tan, Bunda pegang telur ayam petelur yang di kandang dan Mas Rafael pegang telur ayam petelur yang diumbar. Sekilas sama ya Tan nih, tapi ada bedanya enggak ya? Kita coba yuk buktikan. Wih, kalau sudah dikeluarkan isinya, perbedaan keduanya sangat terlihat ya. Warna telur ayam yang diumbar memiliki warna kuning yang sangat pekat, bahkan cenderung oranye. Sedangkan telur ayam yang di kandang memiliki warna kuning pucat. Nah, warnanya ini kuning biasa. Kalau yang diumbar warnanya keoren-orenan. Karena apa? Makannya lebih bervariasi. Dia makan macam-macam ya Mas? Menurut info, kandungan protein albumin dan selenium pada ayam umbaran ini jauh lebih tinggi. Selain itu, telur ini juga lebih rendah kolesterol, kaya akan zat besi, dan bisa meningkatkan imunitas tubuh. Kalau tadi kita lihat kualitas telur yang baik dari warna kuningnya, sekarang dari telur yang masih ada cangkangnya. Info nih masih. Bunda. Tan, Bunda ada tip nih. Membedakan telur yang bagus dan telur yang tidak ya. Ini kalau dikocok-kocok, ini kocok-kocok kayak gini berarti telurnya sudah rusak. Kalau yang kayak gini ini masih pekat, nggak ada bunyinya berarti masih bagus. Satu lagi dari warna. Warnanya masih terang, masih cerah kayak gini, ini telurnya masih bagus. Tapi kalau sudah sedikit kusam seperti ini telur tidak bagus. Di kandang umbaran ini hampir semuanya adalah ayam betina. Karena kandang ini difokuskan untuk produksi telur konsumsi saja, bukan untuk ditetaskan. Tan, di sini ayam petelur betina semua. Coba Bunda bawa pejantan, reaksinya gimana ya? Wah, Bunda iseng banget nih. Tapi boleh juga sih. Let's go, Bun. Aduh, baru juga ditaruh. Si ayam pejantan sudah langsung beraksi aja tuh. Caper amat sih kamu, Sob. Tan, ternyata betinanya pada ngerubutin, pada mendekatin pejantan tuh. Oh. Wah, ternyata nggak butuh lama untuk bisa mendekati para betina, teman. Memang jagoan kamu, Sob. Kayak Otan gitu deh. Tan, Bunda mau kasih tantangan sama si teteh-teteh ini. Teteh-teteh cantik. Teh saha? Kalian. Teh siapa? Siti. Ini. Malu, Tan. Loh. Teh, bisa nggak berdiriin telur ini? Coba aja dulu. Coba dulu. Aduh, Bun. Seneng bener sih ngasih tantangan. Mana sulit banget lagi. Kok bisa sih telur ini pada berdiri? Ayo teteh. Mangga dicoba. Siapa tahu ada yang bisa. Wah, ternyata masih belum ada yang berhasil, teman. Ayo, masih mau coba lagi atau sudah menyerah nih? Kalau Tan sih nyerah aja deh, Bun. Susah banget habisnya. Pada nggak bisa, Tan. Nyerah? Nyerah. Pengen bisa? Pengen. Pada kepingin bisa, Tan. Nanti ya Bunda kasih tipsnya. Rahasia Bunda untuk membuat telur ini berdiri adalah garam, teman. Iya, garam. Jadi sebelumnya, butiran garam dibalurkan ke salah satu ujung dari cangkang telur. Nah, nantinya butiran garam akan masuk ke rongga kecil pada cangkang. Kalau sudah masuk garamnya, permukaan telur pun akan menjadi lunak dan rata. Dengan begitu, pastinya telur akan dapat berdiri dengan mudah, teman. Bunda ada-ada aja ya. Otan jadi penasaran pengen coba juga deh. Waduh, pada asik banget sih jogetnya.
diajak nih Bun. Gini Otan dulunya dancer profesional loh. Teman, ternyata selain bisa membuat happy paman dan ibu-ibu ini, musik juga bisa membuat ayam menjadi tidak stres loh. Kalau udah nggak stres, telur yang dihasilkan juga akan semakin berkualitas. Cakep! Waduh, ada apa ini ibu-ibu? Rame-rame pada bawa kentongan bambu segala. Jangan-jangan ada maling ya? Maling! Tolong, ada maling! Saking semangatnya, para emak-emak ini sampai ada yang terjatuh, teman. Duh, kok malah semakin banyak sih yang jatuh? Untung saja emang emak-emak ini strong, jadi gak pantang menyerah tuh. Ayo Bu Ibu, semoga malingnya cepat tertangkap ya. Well adalah, Otan kira ada maling beneran. Ternyata warga lagi giring monyet maksud Otan. Tapi kenapa sih Sobat Otan ini mesti digiring? Memangnya ada masalah apa? Coba jelaskan sama Otan. Siapa tahu kan kita bisa cari solusinya bareng-bareng. Ingat ya teman, apapun masalahnya, menyakiti Sobat Otan ini bukanlah solusi. Eyalah, ternyata alasan warga menggiring monyet-monyet ini karena mereka sering merusak kebun milik warga, teman. Jadi seringkali warga harus gagal panen karena ulah para kawanan monyet ini. Jadi jangan heran ya kalau warga beramai-ramai menggiring monyet pakai kentongan. Pada banyak kasus, monyet ekor panjang turun ke pemukiman untuk mencari makanan. Hal ini dikarenakan sumber makanan di habitatnya sudah mulai berkurang. Malangnya nasib kamu Sob. Usut punya usut, dari informasi yang Otan dapat, kegiatan giring monyet ini sudah menjadi tradisi warga desa Sendang Ratu, Kabupaten Lebak, Banten sejak dahulu, teman. Warga menggiring kawanan monyet ini hanya sampai perbatasan antara hutan dan desa saja. Karena jika warga terus masuk ke dalam, dikhawatirkan ekosistem yang ada di hutan bisa terganggu. Semoga saja habitat kalian tidak dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ya Sob, sehingga kamu bisa tetap berada di hutan. Ngomong-ngomong soal Sobat Otan ini memang gak ada habisnya teman. Di setiap daerah ada saja cerita unik dan menarik tentang mereka. Seperti kisah yang satu ini. Loh, kok makanannya dibawa ke kuburan? Jangan-jangan kakak ini mau ritual. Tidak. Kenapa kakak melakukan itu? Kakak kan sudah cantik, menarik pula. Terus buat apa masih percaya hal-hal seperti itu sih? Kok banyak Sobat Otan di kuburan? Terus makanannya? Kenapa dikasih ke mereka semua? Buat Otan mana? Kawanan monyet di makam Ngujang ini memang sudah ada sejak dulu. Bahkan jauh sebelum Sunan Kalijaga menyebarkan ajaran agama Islam di Ngujang. Kenapa mereka menghuni makam? Awalnya karena ada beberapa pengunjung yang memberi mereka makan di makam. Karena kebiasaan inilah, akhirnya kawanan monyet menjadikan makam Ngujang sebagai tempat tinggalnya. Memang agak aneh, tapi inilah salah satu kebiasaan Sobat Otan yang kalau sering dikasih makan, akhirnya dia akan menjadikan tempat tersebut sebagai tempat favorit untuk mencari makan. Sebentar. Sepertinya detektif Otan harus beraksi nih.
Konon Kera-di-cin ini katanya adalah hasil jelmaan orang yang mencari pesugihan yang datang ke sini. Apa? Kalian monyet jadi-jadian? Hasil dari pesugihan? Tidak! Sulit dipercaya. Kelihatannya kalian sama seperti monyet lainnya. Tapi ternyata... Sebentar. Sepertinya ucapan Mbah Ribut tadi belum selesai deh. Paman editor, tolong diulang dong. Konon Kera-di-cin ini katanya adalah hasil jelmaan orang yang mencari pesugihan yang datang ke sini. Ini sering saya garis bawahi. Kalau orang mati jadi kera, kalau kera sini mati jadi apa? Karena yang jelas Kera-di-cin ini bukan kera goib. Oh iya teman, meskipun monyet di sini bukan monyet jadi-jadian, tapi masih ada aja tuh orang yang datang ke sini untuk meminta kekayaan dengan memberi makan sobat totan ini. Wah. Zaman udah modern, masih aja percaya sama yang model begini, Paman. Sadar, Paman. Mending Paman kerja yang rajin daripada harus melakukan seperti ini. Oh iya, teman. Banyak yang bilang monyet di sini itu suka hilang tiba-tiba, sehingga suka dikait-kaitkan dengan hal mistis. Katanya, kalau mereka semua tidak ada di sini, berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Tidak! Kalau kera di sini tidak ada, bukan kera ini hilang. Karena tempatnya luas, kadang ada di utara, kadang di sebelah makam Cina, kadang juga ada di ujung sana. Sudah Otan duga, mereka pasti tidak hilang. Seperti kebiasaan mereka di alam, mereka pergi pasti untuk mencari makan. Ngomongin soal sobat totan yang satu ini, selain memiliki tingkah laku yang menggemaskan, mereka juga dikenal sebagai hewan yang banyak akal ya teman. Nah, sepertinya Otan ada ide. Gimana kalau kita buat lomba panjat pinang dengan hadiah satu tandan buah pisang di atasnya? Kalian setuju? Tapi karena nggak ada pohon pinang, jadi kita ganti dengan pohon bambu seperti ini saja ya. Kalau cuma seperti ini sih, mereka pasti dengan mudah mendapatkan pisangnya. Kira-kira mereka tetap bisa naik untuk mendapatkan pisangnya nggak ya? Sepertinya semua sudah siap nih. Langsung saja, Markicot, mari kita coba. Terlihat para peserta panjat bambu sudah mulai berdatangan. Sepertinya mereka masih memperhatikan saja ya teman. Mungkin mereka masih berpikir bagaimana cara mereka untuk naik ke atas sana. Peserta pertama mencoba naik. Dan gagal. Coba lagi ya sob. Otan yakin kalian pasti menemukan cara terbaik untuk naik ke atas sana. Nah. Karena batang bambunya licin, terlihat ada beberapa monyet yang sedang melumuri tangannya dengan pasir. Apakah cara mereka ini dapat berhasil? Mari kita lihat. Nah, ayo terus, sedikit lagi. Dan, yeay! Akhirnya ada peserta yang berhasil sampai puncak. Kira-kira dia bisa nggak ya mengambil pisang yang sudah kita gantung di atas sana? Wow, dia coba untuk menariknya dan masih belum berhasil. Mungkin karena ada pergerakan bambu yang akhirnya menyulitkannya untuk mengambil pisang tersebut. Oke, sabar. Tinggal sedikit lagi. Kamu pasti bisa, sob. Ya, dia mulai menarik tali yang mengikat tandan pisang tersebut. Dan... iya, dia berhasil mendapatkannya.
soal mencari cara untuk mendapatkan makanan. Gak cuma berhasil melewati bambu yang licin, tapi ia juga berhasil mendapatkan pisang yang sudah kita gantung di sebuah tali. Kermaks, keren maksimal. Tuh lihat, kalau sudah berhasil seperti itu, pastinya dia akan makan sepuasnya ya teman, sampai habis. Siapa sih yang gak kenal ikan teri? Ya, betul. Tumpukan ikan kering kecil-kecil yang dijual di pasar ini. Pasti sering lihat kan? Tapi udah pada tahu belum? Kalau ada 144 spesies teri di seluruh dunia loh. Wow! Jadi kalau kenalnya cuma teri jengki sama teri Medan aja, sini gaul sama Otan. Ngomong-ngomong, di tumpukan ikan teri itu pasti kan berjumlah ratusan bahkan ribuan ekor. Kenapa ya? Kok seolah-olah ikan teri nggak habis-habis meski dikonsumsi manusia hampir setiap hari? Otan kasih informasi. Diperkirakan ada 100 juta ekor ikan teri dalam sekali musim panen di seluruh dunia. Otan sih nggak heran, karena seekor ikan teri dewasa bisa bertelur hingga 5.000 butir. Cakep! Nah, sebelum si teri ini jadi berbagai olahan lezat, paman nelayan harus menaklukkan si teri ini di lautan lepas. Kalau gitu, Otan mau ajak kalian semua ikut paman nelayan menjala ikan teri di laut. Loh! Hei, tolong! Ada orang jatuh ke laut! Waduh, apa nggak ada orang yang lihat ya? Atulah, paman-paman! Ayo tolong selamatkan orang yang tercebur itu sebelum terlambat! Yalah, kapalnya malah ninggalin! Gawat! Otan curiga nih. Sebenarnya apa yang terjadi di sini? Ternyata ini tuh. Paman ini punya tugas khusus. Ia sengaja melompat ke air untuk mengawali perburuan ikan. Ia bertanggung jawab sebagai orang yang pertama menurunkan pemberat jaring pukat. Kemudian, ia pun bertugas untuk menjaga bagian sisi ujung dari jaring yang dibentangkan agar tetap pada tempatnya. Kalau sudah seperti ini, kapal nelayan harus bergerak kilat melingkar mengelilingi ikan-ikan ini. Jaring nantinya akan mengepung kawanan ikan. Paman nelayan yang lain juga tak hanya berpangku tangan. Mereka bahu-membahu untuk menebar jaring. Teknik ini sering disebut sebagai pukat cincin. Cara penerapannya memang dibentangkan melingkar seperti cincin. Kapal nelayan harus dengan cepat membentangkan pukat jaring. Tidak tanggung-tanggung, panjang pukat jaring seperti ini bisa mencapai lebih dari 300 meter. Itu dia ikannya. Wah, kalian pasti sudah pernah melihat sobat Otan si ikan teri ini dong. Sebentar, Otan cerita sedikit tentang ikan-ikan mungil ini. Namanya juga ikan teri, ukurannya pasti kecil dong ya. Ikan teri yang terbesar saja hanya berukuran 10 cm. Eits, meski begitu gerakannya super lincah loh. Gercep pula alias gerak cepat. Cakep! Nah, karena bentuknya yang kecil dan warnanya yang keperakan ini, ikan teri seringkali menarik perhatian dan menjadi mangsa ikan-ikan yang lebih besar loh. Waduh, beraninya sama yang kecil nih. Curang! Nah, kalau si ikan yang bening-bening bergaris biru ini, ikan apa hayo? Ya sami mawon teman, ini juga ikan teri. Namun, masyarakat Sangihe Sulawesi Utara menyebutnya dengan nama ikan bokos. Bahasa kerennya, si blue streak fusilier. Jadi rupanya istilah teri dipakai oleh masyarakat dalam bahasa sehari-hari untuk merujuk pada ikan berukuran kecil.
Nah, siapa yang doyan bener makan pakai teri? Ikan teri ternyata punya kandungan kalsium yang lebih tinggi loh dari ikan salmon atau tuna. Teri juga punya kandungan zat besi lebih tinggi dari bayam. Makanya, makan ikan teri bagus buat kesehatan tulang dan gigi. Tapi pilih yang teri basah ya, karena kandungan garamnya lebih sedikit daripada ikan teri kering. Kecil-kecil cabai rawit kamu sob, biarpun kecil, tapi soal gizi dan nutrisi nggak kalah sama ikan gede.